Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Rodatul Jannah, guru SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Pada hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang operasi bilangan berpangkat. Ya, konsep bilangan berpangkat. Materi ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan waktu kalian belajar di SMP. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali tentang bilangan berpangkat. Pengertian dari bilangan berpangkat, ya, apa itu bilangan berpangkat? Jika kita punya A pangkat N, itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, ya, sebanyak N faktor. Dengan A-nya itu adalah bilangan pokok, kemudian N-nya itu adalah pangkat dari A. Contoh, 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ingat, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ya, biasanya banyak siswa yang masih bingung ya, 2 pangkat 5 itu ingat bukan 2 kali 5, tetapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Oke, sekarang kita hitung ya. 2 kali 2, 4, ya, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2 sama dengan 32. Sehingga 2 pangkat 5 sama dengan 32. Paham ya? Kita lanjutkan materi yang tadi ya. Sebab yang kedua yaitu tentang aturan dasar mengenai pangkat. Ada 7 aturan dasar mengenai pangkat. Yang pertama, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ingat, bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau bilangan pokoknya sama, maka nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ada berkalian, pangkatnya dijumlahkan. A pangkat M plus N. Kemudian aturan yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau ada pembagian, maka pangkatnya harus dikurangi. Kemudian yang ketiga, aturan dasar yang ketiga, A pangkat negatif N. Ya, A pangkat negatif N itu artinya sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Pangkatnya berubah menjadi positif. Kemudian yang keempat, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kelima, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keenam, A kalikan B dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat N kali B pangkat N. Yang terakhir, A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Itu tadi 7 sifat bilangan berpangkat atau aturan dasar bilangan berpangkat. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Untuk yang pertama, contoh soal yang pertama kita lihat 2 pangkat 5 kalikan 2 pangkat 6. Lihat, bilangan pokoknya sudah sama,
ini adalah operasinya adalah perkalian, maka kita bisa gunakan aturan dasar yang pertama. Jika ada perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Sehingga 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 2 pangkat 5 plus 6. Sama dengan 2 pangkat 5 plus 6 sama dengan 11. Mudah ya? Oke, sekarang contoh yang kedua. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Operasi pembagian sesuai dengan aturan yang kedua, maka nanti pangkatnya dikurangi. Sehingga diperoleh 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 3. Oke, paham ya? Selanjutnya contoh yang nomor 3. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 4. Ini masih pembagian, berarti kita masih gunakan aturan yang nomor 2. Diperoleh 5 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat min 2. Nah, sekarang kita lihat, karena pangkatnya adalah negatif, maka kita bisa gunakan aturan dasar yang ketiga. A pangkat min N atau A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Ya. Jadi kalau kita punya 5 pangkat negatif 2, maka hasilnya sama saja dengan 1 dibagi 5 pangkat 2. Sama dengan 1/25. Oke, mudah ya. Selanjutnya, soal yang nomor 4. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. Masih pembagian, berarti kita masih gunakan aturan dasar yang nomor 2. Pembagian maka pangkatnya harus dikurangi. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 min 6. Sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nomor 5. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, kira-kira pakai sifat yang mana atau pakai aturan yang mana? Kita lihat. Pakai aturan yang nomor 5. Oke. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Diperoleh 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Oke. Masih ada 2 lagi contoh. Kita lihat contoh yang nomor 6. Ya. 2 kali 3 dipangkatkan dengan 4. Itu artinya 2-nya pangkat 4 kalikan 3-nya pangkat 4. Yang terakhir 4/5 pangkat 3 itu artinya 4-nya pangkat 3, 5-nya juga pangkat 3. Maaf, pangkat 3. Oke, mudah ya. Itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan ya. Nanti setelah ini kita ke latihan soal. Kita lanjutkan untuk ke latihan soalnya ya. Biar kalian lebih memahami apa yang Bu Guru sampaikan tadi. Bu Guru kasih beberapa contoh soal ya. Setelah ini nanti kalian bisa mencoba mengerjakan kembali ya, atau mencoba mencari soal yang baru. Nanti Bu Guru kasih soal yang lain ya. Oke. Latihan soal yang pertama. 3 pangkat 4 kali 9 dipangkatkan dengan 2 kemudian dibagi
27 kali 9 pangkat min 2. Loh, kok beda dengan tadi? Ya, soalnya beda dengan tadi. Yang jelas tidak semudah contohnya ya. Nanti penerapannya biar kalian lebih memahami. Oke, ada soal seperti ini. Berarti langkah yang pertama, kalian harus menyamakan dulu angkanya. Ya, ini kan angkanya berbeda-beda. Ada 3, ada 9, ada 27 ya. Tetapi masing-masing kita bisa sulap atau bisa ubah menjadi angka yang sama. Kita lihat 3. Di sini ada 3, 9, 27. Semuanya bisa kita ubah menjadi angka berapa? 3. Oke. 9 itu nilainya sama saja dengan 3 pangkat 2. 27 nilainya sama saja dengan 3 pangkat berapa? 3. Oke. Nah, sekarang kita ubah terlebih dahulu. Yang tidak diubah masih kita tuliskan sama seperti sebelumnya ya. 3 pangkat 4 kali, nah ini 9, kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Jangan lupa sebelum dioperasikan maka pangkatnya tetap. Dibagi dengan 27 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 3 kali 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Jangan lupa ini pangkat dari 9-nya adalah min 2. Jangan sampai ada pangkat yang dibuang. Oke, sebelum dioperasikan. Lanjut. Ini sama operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlah. 3 pangkat 4 plus 2 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan, nah ini yang kita operasikan yang di dalam kurung dulu. Ini kita tulis tetap 3 pangkat 3 kali, ini berapa? 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2, berarti nanti pangkatnya dikali. Oke, 3 pangkat 2 kali min 2 diperoleh 3 pangkat 6 dipangkatkan 2 dibagi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat, ini berapa? Min 4. Oke. Sama dengan 3 pangkat, ini dikalikan ya pangkatnya ya. 6 kali 2 dibagi dengan, ini dijumlah ya. Karena operasi perkalian pangkatnya harus dijumlah. 3 pangkat 3 ditambah min 4. Oke. Sama dengan 3 pangkat 6 kali 2 sama dengan 12 dibagi dengan 3 pangkat 3 ditambah min 4 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat 12 dibagi dengan 3 pangkat min 1, ada pembagian sesuai dengan aturan dasar yang kedua tadi, maka pangkatnya harus dikurangi. Sama dengan 3 pangkat 12 dikurangi min 1 sama dengan 3 pangkat, nah min kali min sama dengan plus, 12 plus 1 sama dengan 13. Oke, paham ya? Selanjutnya ke contoh yang kedua. 27 pangkat 2x plus 6 sama dengan 9 pangkat 4x min 3. Ini ada persamaan ya. Tengah-tengahnya ada tanda sama dengan, berarti namanya persamaan. Untuk mengerjakan soal dalam bentuk seperti ini, maka kalian samakan terlebih dahulu antara ruas kiri dan ruas kanan, atau sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan. Di sebelah kiri ada angka 27, di sebelah kanan ada angka 9. Kita samakan terlebih dahulu seperti tadi.
27 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3, sedangkan 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, kita tuliskan 3 pangkat 3, pangkatnya jangan lupa 2x plus 6 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, pangkatnya jangan lupa 4x min 3. Nah, ini sesuai dengan aturan dasar yang nomor 5 ya, kalau tidak salah ya. Bahwa 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2x plus 6, maka pangkatnya harus dikali. 3 pangkat 3 dikalikan dengan 2x plus 6. Sama dengan 3 pangkat 2, sama dengan ini sebelah kiri ya. 4x min 3. Nah, kalau sudah, kita kalikan pangkatnya. 3 pangkat 3 kali 2x, 6x, ditambah 3 kali 6, 18. Oke, selanjutnya 3 pangkat 2 kali 4x sama dengan 8x, 2 kali min 3 sama dengan min 6. Nah, sebelah kiri sudah sama dengan sebelah kanan, berarti nanti tinggal pangkat sebelah kiri sama dengan pangkat sebelah kanan yang kita tuliskan. 6x plus 18 sama dengan 8x min 6. Nah, untuk mencari variabel x, maka kita gabungkan yang sama-sama ada variabel x-nya kita jadikan 1, yang tidak ada variabel x-nya kita jadikan 1. Sebelah kiri ada 6x, sebelah kanan ada 8x. Ya, biar nanti hasilnya tidak negatif, maka yang kecil kita pindahkan. Nah, ini yang kecil, 6x pindah ke kanan. Ya, berubah menjadi min 6x. Ini tetap ya, 8x, 6x pindah ke kanan, min 6x. Nah, ini tetap 18, berarti yang ini pindah ke kiri. Min 6, negatif 6 pindah ke kiri menjadi positif 6. Oke, 8x min 6x sama dengan 8 min 6 berapa? 2x. Oke, 18 plus 6 sama dengan 24. Nah, ini ada operasi perkalian. 2x itu artinya 2 kali x. Ya. Operasi perkalian pindah ruas menjadi operasi pembagian. 2-nya mau dipindah ke kiri. Karena ini perkalian, pindah ke kiri menjadi pembagian. 24 dibagi 2 sama dengan x. Oke, diperoleh x-nya sama dengan 24 bagi 2 berapa? 12. Ya, mudah ya. Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang guru sampaikan. Kemudian contoh yang nomor 3. Nah, ini ada soal yang berbeda dengan yang tadi ya, biar kalian nanti punya banyak variasi soal. Yang nomor 3. Jika diketahui A-nya adalah 27, kemudian B-nya 4, C-nya juga 4, maka tentukan nilai dari A pangkat 1/3 dikalikan B pangkat 3/2, kemudian dikalikan lagi dengan C pangkat min 1. Kalau ada soal yang seperti ini, maka kalian harus mengubah A-nya, atau A-nya dulu kita ganti dengan 27, ya. B-nya kita ganti dengan 4, C-nya kita ganti dengan 4, tergantung pada yang diketahui ya. Misalkan diketahui A-nya berapa, nah nanti diganti dengan yang diketahui. Jangan diganti dengan 27 semua, tergantung pada soalnya. Oke, kita lanjutkan sama dengan A-nya 27. 27 pangkat 1/3 kali B-nya 4 pangkat 3/2, kemudian C-nya 4 pangkat min 1. Yang kita operasikan biasa yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 27 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Oke. 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 kali, nah 4 bisa kita ubah menjadi berapa? Oke, 2 pangkat
2. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3/2. Jangan lupa dikurung kalikan 4 pangkat 4. Nah, ini 4 pangkat min 1 juga bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 4-nya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2, kemudian min 1. Nah, sesuai dengan aturan dasar yang nomor berapa tadi ini? Nomor A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Pangkatnya dikali ya. 3 pangkat 3 kalikan dengan 1/3. Kalikan dengan 2 pangkat 2 kalikan dengan 3/2. Jangan lupa dikurung. Ini juga sama, pangkatnya dikalikan, berarti 2 pangkat 2 kali min 1. Sama dengan 3 pangkat, ini coret ya. 3 pangkat 1 kali 2 pangkat, ini coret juga ya. 3 kali 2 pangkat min 2. Gampang ya. Lanjut. 3. Kalau ini sama ini nggak bisa ya. Karena bilangan pokoknya beda. Kalau tadi yang aturan dasar itu kan hanya bisa digunakan apabila bilangan pokoknya sama. Tetapi kalau bilangan pokoknya beda dan tidak bisa diubah, maka tidak bisa gunakan sifat itu. 3-nya pangkat 1 tetap. 3 pangkat 1 berapa? 3 ya. Kalikan dengan, nah kalau ini bisa. Perkalian. Aturan dasar yang pertama. Perkalian maka pangkatnya harus dijumlah. 2 pangkat 3 ditambah min 2. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 3 min 2 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Guru tentang bilangan berpangkat ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.